Hari ini mungkin Kang Deddy Mulyadi dihina, dibilang gubernur konten, disebut pansos, dipandang sebelah mata. Tapi nanti waktu Indonesia dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten, mantap ini Kang Deddy nih. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar, sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Perkenalkan, aku Ki Dalang Beling. Jika hari ini masih ada yang mencibir Deddy Mulyadi dengan sebutan gubernur konten, mari kita bertanya, apakah kebencian itu muncul karena ia bekerja nyata atau karena kita terlalu terbiasa disuguhi drama politik yang penuh pencitraan? Mari kita buka lembar demi lembar cerita Deddy Mulyadi. Bukan sekedar politisi, tapi sosok yang mulai dibicarakan sebagai titisan Prabu Siliwangi. Bukan oleh 1-2 orang, tapi oleh energi leluhur dan tanda-tanda alam. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan panjenengan untuk negeri kita tercinta ini. Dan bagi sedulur yang muslim, silakan tulis sholawat. Semoga doa dan harapan panjenengan semua terkabul. Dan ini peristiwa spiritual yang dialami Kang Deddy Mulyadi yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Deddy Mulyadi mendatangi 2 situs sakral peninggalan kerajaan Pajajaran, Batu Tulis dan Batu Lingga. Di sana bukan sekedar ziarah, tapi ujian. Yang pertama, ia berdiri di atas jejak telapak kaki Prabu Siliwangi. Banyak yang sudah mencoba, banyak yang gagal, tapi Deddy ketika menapakkan kakinya sangat pas secara ukuran, pas secara energi, yang menyaksikan menahan napas. Ini bukan hal biasa. Ujian kedua lebih sakral. Kang Deddy berdiri membelakangi Batu Lingga. Beliau harus merangkul batu itu dengan kedua tangan, seperti menyatu dengan leluhur. Tak boleh goyah, tak boleh gemetar. Dan dia berhasil. Ada yang bilang ini kebetulan, tapi yang mengerti energi spiritual tahu ini bukan sembarang kejadian. Ini adalah pertanda. Ronggo Warsito, Pujangga Agung Tanah Jawa, menulis dalam serat yang adiluhung, margo sinapih rawuhnya, noto ginaib sanyoto, wiji wijiling utomo. Artinya jelas, akan muncul pemimpin dari kalangan yang tak disangka, tak punya kendaraan politik besar, tapi bersih, kuat dan utama. Ia tidak menonjol sejak muda, hidupnya penuh cobaan, tapi oleh izin Tuhan, ia naik sebagai pemimpin berbudi luhur. Apakah ini Kang Deddy Mulyadi? Terlalu banyak tanda untuk diungkap kebetulan. Ia lahir dari rakyat biasa, tumbuh di lingkungan yang penuh tantangan, berkali-kali dijegal, tapi tak pernah kehilangan arah, justru makin kuat. Dari kacamata spiritual, keturunan Prabu Siliwangi tak hanya ditandai garis darah, tapi oleh pancaran energi. Dan inilah ciri-ciri titisan Prabu Siliwangi menurut sudut pandang spiritual. Yang pertama, berjiwa kesatria, teguh dan dharma. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang adil, bijak dan sangat menjunjung kebenaran serta keadilan. Titisannya akan punya keteguhan moral, tak mudah goyah oleh harta, tahta, dan tekanan kekuasaan. Ia akan memihak pada rakyat kecil dan menegakkan keadilan walau sendirian. Satrio Pinandito, rojo sejatining rakyat, satria yang juga pendeta, pemimpin sejati rakyat. Ciri yang kedua, berwibawa alami,
memancarkan aura karismatik. Dalam kepercayaan spiritual Sunda, titisan Prabu Siliwangi akan memancarkan wibawa spiritual tanpa dibuat-buat. Orang-orang akan menghormatinya secara naluriah, bahkan tanpa tahu siapa dia sesungguhnya. Titisan ini biasanya pendiam, jarang bicara, tapi sekali bicara menyentuh hati dan menggugah kesadaran. Ciri yang ketiga, dekat dengan alam dan leluhur. Prabu Siliwangi adalah penjaga karuhun dan pengayom alam. Titisannya punya ikatan kuat dengan alam, binatang, dan dunia roh leluhur. Seringkali mereka menerima wangsit dari para leluhur untuk menjaga keseimbangan bumi. Suka menyepi, uzlah, kholwat, bertapa, atau berada di tempat-tempat keramat, bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk menjaga keharmonisan energi. Ciri yang keempat, punya karisma kepemimpinan alami. Titisan Prabu Siliwangi tidak harus menjadi raja atau presiden, tapi kemanapun dia pergi, ia selalu menjadi pusat perhatian dan kepemimpinan alami. Ia membawa energi pelindung, menyatukan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, pejuang tanpa pamrih untuk negeri dan bangsanya. Prabu Siliwangi rela mundur dari kekuasaan demi menghindari pertumpahan darah. Titisannya akan mendahulukan bangsa, bukan kepentingan pribadi, bahkan rela disalahpahami demi kemaslahatan yang lebih besar. Memiliki jiwa pengorbanan dan kuat dalam menghadapi fitnah dan ujian yang berat. Yang keenam, memiliki ilmu yang dalam tapi tetap merendah. Ia bisa jadi sangat paham berbagai ilmu kebatinan, politik, sejarah, bahkan militer, tapi tidak suka pamer. Ilmunya dipakai hanya jika dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi rakyat. Ciri yang ketujuh, selalu diuji dengan godaan dan pengkhianatan. Layaknya Prabu Siliwangi, titisannya akan sering diuji, dikhianati, difitnah, dijatuhkan, tapi tetap tegak berdiri dalam dharma. Setiap cobaan justru menguatkan jiwanya. Seperti keris yang ditempa api, makin diuji, makin tajam dan bercahaya. Ciri yang kedelapan, dipanggil oleh takdir saat negeri dalam bahaya. Titisan Siliwangi akan muncul bukan karena ambisi pribadi, tapi karena panggilan leluhur dan tanah air. Ketika negeri sedang diambang kehancuran atau kekacauan, ia akan menjadi pelurus zaman, bukan penguasa yang haus jabatan, tapi penyelamat dari dalam sunyi. Yang kesembilan, memiliki ciri khusus fisik atau spiritualitas. Dalam banyak kepercayaan, titisan Prabu Siliwangi punya tatapan mata teduh dan tajam, energi tubuh hangat. Kadang hewan-hewan jinak di sekitarnya sering dilihat mempunyai kekuatan gaib, dilindungi macan putih, dan sering mengalami mimpi spiritual tentang gunung, hutan, dan raja-raja Nusantara lama. Ciri yang ke-10, mempunyai simbol persatuan dan penjaga Nusantara. Ia tidak membawa simbol perpecahan. Titisan ini akan memersatukan antara suku, agama, dan golongan. Sebagaimana Prabu Siliwangi dahulu menjadi lambang Sunda yang adil dan bijaksana, Kang Deddy Mulyadi punya semua. Perhatiannya terhadap budaya Sunda bukan gimmick. Ia pelajari, rawat, dan hidupkan kembali. Tak semua tokoh berani, tapi Kang Deddy berdiri tegas menolak seruan Habib Ba'alawi yang menyudutkan budaya leluhur. Ia bilang, budaya adalah warisan, bukan syirik. Ini jati diri bangsa. Ia melawan bukan untuk popularitas, tapi karena cinta. Cinta pada tanah Pasundan, pada leluhurnya, dan pada bangsa yang sedang kehilangan jati dirinya. Rakyat Indonesia hari ini tidak semudah dulu ditipu baliho dan jargon. Mereka bisa membedakan mana pemimpin kerja nyata
dan mana pemain sandiwara. Kang Deddy Mulyadi hadir sebagai simbol kerja, bukan kata. Saat banyak elit berdebat soal kekuasaan, ia menyambangi petani, nelayan, guru, mereka yang sering dilupakan. Dalam Primbon Jawa, orang yang lahir Minggu Wage seperti Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin alami. Pikirannya penuh solusi, bukan perusuh, tapi penyejuk. Tapi yang menarik, musuh utamanya bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari para penguasa kecil yang bersatu karena takut tersingkir. Inilah kekuatan hitam, licik, culas, dan selalu menyerang dari belakang. Indonesia sedang jenuh bukan hanya ekonomi, tapi secara jiwa. Terlalu lama disuguhi tokoh-tokoh elit yang bicara besar, tapi lupa akar. Kang Deddy Mulyadi hadir membawa harapan baru, bukan dengan teriak ganti rezim, tapi dengan mengajak kembali mencintai budaya, membumikan warisan leluhur, karena dari situlah kesadaran nasional lahir. Apakah ia akan menjadi presiden? Mungkin tidak sesederhana itu. Peran Kang Deddy Mulyadi adalah membangunkan, menyadarkan, menjaga. Ia mungkin bukan pemimpin formal, tapi ia pemimpin spiritual, pemimpin peradaban, penjaga nyala api leluhur agar tidak padam oleh globalisasi yang membutakan. Hari ini kita menyaksikan dua politik saling bertarung. Politik elit, penuh uang, pencitraan dan intrik, melawan politik spiritual yang datang dari nurani rakyat, dari suara bumi, dari energi langit. Kang Deddy Mulyadi adalah bagian dari politik spiritual itu. Dan pertarungan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, ketika rakyat sudah jenuh, mereka akan kembali ke akar. Dan akar itu ada pada orang-orang seperti Kang Deddy Mulyadi. Hari ini mungkin Kang Deddy Mulyadi dihina, dibilang gubernur konten, disebut pansos, dipandang sebelah mata. Tapi nanti waktu Indonesia lagi butuh pemimpin tulus, nama Deddy Mulyadi akan dipanggil rakyat, bukan oleh partai. Karena dia bukan cari jabatan, dia jaga warisan. Dan orang seperti itu selalu menang di akhir cerita. Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.